Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesa Anggraini, NIM 18059022. Saya adalah mahasiswa manajemen S1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas untuk laporan akhir saya pada pertemuan ke-15 untuk mata kuliah praktek KWU. Oke, di sini produk saya yaitu Happy Soda. Happy Soda ini yaitu salah satu minuman dingin yang menyegarkan, di mana prosesnya produksinya itu dengan mencampurkan beberapa minuman seperti minuman soda dan bubuk perasa minuman, di mana bubuk itu saya ambil dari Nutrisari. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai laporan akhir untuk tugas saya ini. Yang pertama yaitu jumlah penjualan, di mana pada minggu pertama penjualan saya yaitu sebanyak 60 bungkus, yang pada minggu kedua 65 bungkus, pada minggu ketiga 60 bungkus, pada minggu keempat 57 bungkus, dan pada minggu kelima 90 bungkus. Di sini dapat kita lihat bahwa pada minggu ketiga dan keempat terjadi penurunan, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena pada minggu-minggu ini, minggu ketiga dan keempat ini, intensitas hujan di kampung saya cukup tinggi, jadi orang agak jarang membeli produk saya ini, di mana produk saya ini dilatar belakangi dengan minuman dingin untuk menyegarkan dan cocoknya pada cuaca yang panas. Selanjutnya kita bahas yaitu laporan keuangannya. Dilihat dari penjualan kita tadi, dapat saya hitung laporan keuangan untuk produk saya ini, yaitu pada minggu pertama laba bersihnya sebanyak 134.000, pada minggu kedua 152.000, pada minggu ketiga 134.000, dan pada minggu keempat 128.000. Minggu kelima ini laba bersih yang saya peroleh cukup besar, yaitu sebesar 180.000. Hal ini disebabkan karena pada minggu kelima ini ada acara pesta pernikahan di dekat rumah saya, jadi banyak orang yang datang ke outlet yang saya buka di depan toko saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang inovasi produk, di mana pada minggu pertama belum ada inovasi produk yang saya lakukan, karena minggu pertama ini juga belum ada komentar dari konsumen yang mengarah ke ide-ide untuk inovasi produk. Pada minggu kedua saya mendapatkan inovasi produk, yaitu mengubah label kemasan menjadi lebih menarik. Hal ini merupakan komentar juga dari beberapa konsumen saya, jadi saya menerapkannya pada minggu kedua. Pada minggu kedua ini juga saya juga mendapatkan komentar lagi, itu untuk penambahan varian rasa Happy Soda saya. Jadi pada minggu ketiga inovasi produk saya itu penambahan varian rasa Happy Soda. Pada minggu ketiga saya juga mendapatkan komentar dari konsumen, itu untuk menambah ukuran kemasan dari produk saya ini. Jadi komentar itu saya terapkan pada minggu keempatnya, ya, dengan menerapkan penambahan varian atau volume dari ukuran bungkus minuman saya ini, dengan menambah ukuran yang harga 5.000. Jadi harganya itu lebih murah dari bungkus minuman saya sebelumnya. Hal ini saya lakukan karena di masa corona ini ekonomi masyarakat di kampung saya juga cukup terganggu. Jadi dengan adanya ukuran yang lebih kecil atau lebih ekonomis, maka masyarakat masih tetap bisa menikmati produk saya ini. Yang pada minggu keempat ini saya juga kembali mendapatkan komentar dari
konsumen saya itu untuk menambah varian rasa lagi. Jadi pada minggu kelima saya menerapkan saran dari para konsumen tadi untuk menambah varian rasanya lagi. Oke, selanjutnya saya akan membahas komentar konsumen. Untuk minggu pertama, komentar yang diberikan konsumen cukup bagus atau cukup memuaskan, tidak ada komentar yang negatif. Jadi konsumen itu umumnya sudah menyukai produk Happy Soda saya ini karena menurut para konsumen, minuman Happy Soda ini sudah sesuai dengan selera mereka serta sesuai dengan kondisi di tempat saya jualan, di mana di kampung saya ini suhunya cukup panas. Jadi minuman-minuman dingin yang menyegarkan seperti ini cukup banyak peminatnya. Pada minggu kedua, komentar konsumen hampir sama dengan minggu sebelumnya, yaitu cukup memuaskan dan belum ada yang komentar yang negatifnya, mana konsumen juga sudah menyukai dan sudah sesuai dengan selera mereka. Pada minggu ketiga, komentar konsumen sama juga seperti sebelumnya, hanya saja ada sedikit saran dari konsumen, yaitu menambahkan varian rasanya. Oke, selanjutnya pada minggu keempat, komentar yang diberikan oleh konsumen pada minggu ini cukup memuaskan juga. Ia mengatakan bahwa produk Happy Soda saya ini sudah sesuai dengan seleranya. Dan juga produk saya ini cukup unik karena di kampung saya belum ada yang menjual produk seperti ini. Oke, pada minggu kelima, pada minggu keempat tadi ada sedikit saran dari konsumen, yaitu untuk menambahkan ukuran dari kemasan saya. Jadi awalnya saya hanya membuat ukuran yang seharga 7.000. Jadi pada minggu keempat ini konsumen memberikan saran untuk menambah varian ukurannya. Jadi saya menambah yang lebih kecil, yaitu ukuran 5.000. Untuk minggu kelima, konsumen memberikan komentar yang cukup memuaskan juga dan tidak ada yang negatif. Karena sama seperti minggu sebelumnya, produk saya ini sudah sesuai dengan selera mereka. Selanjutnya itu promosi. Saya melakukan promosi secara langsung, yaitu dengan menawarkan ke masyarakat yang lewat di depan rumah saya. Yang kedua, menggunakan media sosial seperti membuat story di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu penggunaan teknologi. Yang pertama, pada proses produksinya. Pada proses produksi ini saya tidak banyak menggunakan teknologi karena produk saya ini produksinya cukup gampang dan tidak terlalu memerlukan teknologi. Hanya saja memerlukan teknologi seperti lemari es untuk membuat es batunya. Tetapi terkadang saya juga membeli es batu ini dari toko-toko yang menjual es batu. Yang kedua yaitu untuk promosi, di mana pada promosi ini saya menggunakan beberapa teknologi seperti handphone saya gunakan untuk membuat promosi tadi, seperti membuat iklan di story WA, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan juga teknologi lainnya seperti printer serta laptop yang saya gunakan untuk membuat pamflet atau brosur yang saya gunakan juga sebagai media promosinya. Selanjutnya yaitu masalah dan solusi yang saya hadapi. Pada minggu pertama sampai minggu ketiga, masalah yang saya hadapi itu tentang waktu, di mana saya tidak dapat berjualan secara langsung di depan warung saya, dikarenakan saya juga memiliki tugas lainnya. Jadi waktu saya untuk berjualan secara langsung tidak terlalu banyak atau jarang. Jadi saya lebih sering berjualan secara online. Masalah lainnya itu terdapat pada minggu ketiga dan keempat, di mana pada minggu ketiga dan keempat ini intensitas hujan di daerah saya cukup tinggi sehingga minat pembeli
agak berkurang untuk produk saya ini. Pada minggu kelima, masalah tentang intensitas hujan tadi sudah teratasi, di mana pada minggu ini cuaca di daerah saya cukup bagus, jadi jarang hujan. Oh ya, di minggu kedua, 3, dan 4 itu ada juga masalah lain seperti kesulitan saya dalam mendapatkan buah lemon, di mana di kampung saya tidak jarang yang menjual buah lemon tersebut. Jadi saya agak susah untuk mendapatkannya. Untuk solusinya untuk saya jualan secara langsung tadi, saya solusinya yaitu dengan berjualan secara online. Dan untuk solusi masalah mendapatkan buah lemon, sekarang saya sudah menitipkan atau menitip untuk dibelikan kepada para toko-toko yang biasanya pergi ke pasar ke luar daerah saya. Itulah laporan akhir dari produk saya ini. Selanjutnya ada beberapa testimoni konsumen. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.